Yeonjiang terlihat sangat marah. Dia memukuli ikan kering dengan membabi buta. Orang-orang di dapur pun heran dan bertanya-tanya apa yang terjadi hingga membuat Yeon terlihat sekesal itu. Namun ketika Yeon berhenti dan melirik ke arah mereka, semua malah ketakutan dan pergi meninggalkannya. Yeon dan Jojoban untuk raja telah siap. Dia menjelaskan bahwa karena raja terlalu mabuk semalam, jadi kali ini dia menyiapkan sup konsume, ikan kering untuk melegakan pengar sang raja. Raja yang mencicipinya terlihat sangat senang dengan itu. Lalu dia bertanya, "Di mana ikan keringnya?" Dengan ketus, Yeon menjawab bahwa ikan telah ditumbuk halus agar mudah dimakan. Sepertinya raja mulai menangkap sinyal bahwa Yeongyong sedang kesal padanya. Oleh karena itu, raja menyuruh semua orang kecuali Yeon untuk pergi. Yeon menjelaskan sesuatu, tapi raja sepertinya benar-benar lupa akan kejadian itu. Akhirnya, raja memutuskan untuk mereka mengambil hidangannya dan mengundang Kasim Changson untuk masuk. Raja bertanya apa yang terjadi semalam. Kasim pun menjawab, semalam raja menempelkan bibirnya ke bibir Yan. Raja terlihat kaget dan perlahan mulai mengingat sedikit kejadiannya. Di perjalanan kembali dari ruang Raja Yeon bertemu Gonggil. Dia menanyakan keadaan Giljeom yang tersungkur waktu itu. Yeon bilang dia baik-baik saja dan menyampaikan terima kasih karena telah menolongnya. Gonggil bilang dia sedang mencari seseorang, lebih tepatnya orang yang membunuh kakaknya waktu berada di istana. Di sisi lain, Raja dan Im Song-hye sedang membahas akan ada kunjungan utusan dari Kaisar Ming. Mendengar nama Yukun, Raja langsung terlihat murka. Sepertinya utusan Kaisar Ming yang satu ini sangat bermasalah, licik dan penuh tipu daya. Raja mengutus Song Jae untuk mencari tahu apa rencana Yukun sebenarnya. Setelah itu, Song Jae menanyakan kejadian semalam Raja dengan Yeon. Raja bingung dengan sikap Yeon yang memperlihatkan wajah yang penuh kebencian. Lalu Song Jae menyarankan Raja untuk memberi Yan hadiah. Dengan pertimbangan Raja juga tersiksa jika harus melihat wajah seperti itu terus setiap hari. Setelah itu, di ruang rapat sedang membahas kesiapan kerajaan dalam menyambut utusan Kaisar Ming. Raja terlihat kurang setuju dengan upeti yang disiapkan. Kerajaan yang jumlahnya mencapai separuh dari harta Joseon. Raja marah karena harta itu dari darah dan keringat rakyatnya. Maka Raja memutuskan untuk memberi upeti sesederhana mungkin. Di perjalanan Raja dihampiri Komandan Urim Wishin Suhayo. Dia menyampaikan kabar bahwa Lee Jang-yun ditemukan terkapar di desa Banchon. Dia tak sadarkan diri dengan kondisi terluka parah. Dan draft yang dibutuhkan Raja nggak diketemukan bersamanya. Dan setelah diselamatkan dengan dirawat oleh tabib, Lee Jang-yun menghilang tanpa jejak. Kepala Kasim memberitahu Raja bahwa selir Kang ingin menemui Raja, tapi Raja menolaknya. Di perjalanan menuju kamarnya, entah karena sambil melamun atau bagaimana, tanpa disadari, Raja malah menuju ke dapur istana. Kepala Kasim memperingatkan Raja. Raja berhenti dan tersadar. Kenapa di saat pikirannya sedang berat seperti saat ini, seolah hati kecilnya menuju ke Yeonjang. Raja pun berbalik arah dan menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Paduka Raja sama sekali tidak ingin diganggu. Bahkan dia melewatkan semua hidangan makan yang sudah disiapkan. Yeonjang, sesampainya di kamar, menyuruh Gilgem untuk masuk kamar terlebih dahulu. Dia masih bingung, kenapa Raja sampai jadi seperti ini? Apa yang sedang mengganggu pikiran Raja saat ini? Sampai-sampai melihat ke arah bulan pun, Yeon seperti melihat bayangan wajah sang Raja. Terutama saat beliau menikmati setiap hidangan yang disajikan Yeon. Di sisi lain pun, Raja yang memandang bulan dan terbayang. Yeon berpikir
Entah dia lapar kemudian memikirkannya, atau karena memikirkan Yonlah yang membuatnya merasa lapar saat ini. Akhirnya, Raja memanggil Kepala Qasim dan menanyakan kapan makan malamnya siap. Kepala Qasim dan Dayang pun terlihat kaget dan senang. Pada akhirnya, Raja mau makan lagi. Makan malam siap. Yon masuk dan Raja menanyakan apa yang dia bawakan kali ini untuknya. Yon berkata, karena seharian Raja belum makan, dia membuatkan sup ayam untuk menghangatkan perut sang Raja yang kosong. Raja dengan lahap menghabiskan sup ayamnya. Semua pun tampak senang dan lega melihatnya. Keesokan harinya akan ada pemeriksaan kesehatan Raja oleh tabib kerajaan yang akan datang bersama Pangeran Agung Jesan. Selir Kang tampak mempunyai rencana tersendiri untuk menyiapkan makanan untuk sang raja. Sedangkan Kepala Qasim telah mengutus Yon di dapur untuk membuatkan hidangan istimewa untuk tamu tersebut dengan membawakan daging sapi segar. Akhirnya, Koki Maeng memasak sesuai pesanan Selir Kang, sedangkan Yon tetap membuat hidangan sesuai tugasnya. Setelah semuanya selesai, Selir Kang tampak memastikan dan mencicipi hidangan dari Koki Maeng. Setelah selesai mencicipi dan hendak pergi, Selir Kang seperti sengaja menyenggol hidangan yang sudah ditata sedemikian rupa oleh Yon sehingga menjadi berantakan dan harus ditata ulang. Sementara di ruangan lain terlihat Raja yang sedang diperiksa oleh tabib kerajaan dan hasil pemeriksaan fisik Raja nggak ada masalah. Dayang mengumumkan bahwa hidangan telah siap. Lebih tepatnya, 2 hidangan. Hidangan yang dibawa langsung oleh Selir Kang masakan dari Koki Maeng dan hidangan yang dibawa Koki Yon. Raja jelas mempertanyakan apa maksud semua ini dan menegur Selir Kang. Seharusnya hidangan tanggung jawab kepala koki istana saja. Tapi Raja dan Pangeran Agung Jesan tetap mencicipi hidangan Selir Kang sebagai bentuk menghormati beliau. Dan kemudian dengan nada antusias, karena sudah dari jauh hari, Pangeran Agung Jesan sudah ingin sekali merasakan sendiri kemasyhuran cerita orang-orang tentang kelezatan masakan dan kehebatan Koki Yon. Kali ini Koki Yon membuat hidangan ala Jerman yaitu Schnitzel, terbuat dari daging sapi yang ditumbuk sampai tipis, dibaluri tepung roti, dan digoreng. Kemudian mencelupkannya di selai buah asam manis yang membuat masakan ini menendang dan kaya rasa. Raja dan Pangeran Agung Jesan pun dengan lahap menghabiskan semua hidangan Koki Yon dan tak menyentuh hidangan dari Selir Kang. Itu tentu saja membuat Selir Kang makin kesal dan kepanasan. Di kamar sang raja kembali meneruskan menulis bukunya tentang masakan Koki Yon tadi. Sembari membayangkan, ternyata Koki Yon benar-benar sosok wanita yang riang, bijaksana, dan berhati mulia. Sedangkan di kediamannya, Song Ye dan ayahnya sedang membahas perkembangan hubungan Raja dan Koki Yon. Saat memikirkan hadiah untuk Yon, Song Ye seketika baru menyadari bahwa yang sangat diinginkan Yan adalah tas dan isinya, yaitu buku Mangun Rock. Dan dia beberapa waktu yang lalu ternyata sudah menemukannya dan masih menyimpannya. Walaupun menurut Song Ye, nggak ada barang berharga di dalam tas itu. Cuma berisikan barang-barang aneh saja. Keesokan harinya, Song Ye menyerahkan tas itu kepada Raja. Lalu dia memberitahu Raja bahwa utusan Kaisar Ming, yaitu Yu Kun, datang dengan membawa 3 koki kelas 1. Yu Kun menyuruh utusan Joseon untuk mencicipi hasil masakan kokinya dan mengatakan bahwa mereka nggak mau makan makanan Joseon. Utusan Joseon memang tampak keheranan dengan tampilan dan rasa dari masakan koki mereka. Sementara itu, Kepala Qasim membawa Koki Yon untuk mengunjungi tempat di mana mereka menanam berbagai macam bunga dan sayuran. Koki Yon
tampak terkejut dan terpukau dengan apa yang dilihatnya. Menurutnya, dia pernah membaca sejarah bahwa di zaman Joseon lah mereka menciptakan rumah kaca pertama di dunia. Tak lama kemudian, raja tiba dan memberitahu Yeon bahwa dia diberi kebebasan untuk memanfaatkan segala apa yang ada di sana untuk menunjang bahan masakannya. Setelah kebahagiaan itu, raja memberikan satu hal lagi, yaitu tas Yeon yang dicarinya itu. Dia tampak sangat bahagia melihatnya. Saking senangnya, Ko Ki-yeon refleks memeluk dan berterima kasih kepada sang raja. Kemudian raja bertanya kepada Yeon dengan semua ini, apakah dia sudah tidak marah lagi kepadanya? Dan dia juga meminta maaf atas kejadian malam itu. Ko Ki-yeon pun terkejut mendengar raja meminta maaf dan berusaha untuk membuatnya enggak marah lagi dengan memberi hadiah yang luar biasa itu untuknya. Saat ditanya kenapa, raja tampak kikuk dan menghindar sehingga raja tergelincir dan jatuh. Saat terjatuh, Yeon berusaha memegang tangan raja. Tapi karena nggak kuat, Yeon pun ikut tertarik jatuh di atas tubuh sang raja. Mereka pun saling menatap hangat. Apa yang akan terjadi selanjutnya di negeri Joseon setelah kedatangan utusan dari Kaisar Ming yang angkuh dan licik itu? Nantikan kisah selanjutnya di episode 6 ya, guys. Bahagia selalu buat kalian semua. Jangan lupa makan makanan yang sehat. Dan bye-bye.